Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelas ya. Apa itu kelas? Nah, kelas itu merupakan sebuah blueprint ya atau cetakan dasar dalam membuat sebuah objek ya. Pada sebelumnya kita membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah program menggunakan OOP atau berorientasi sebuah objek ya. Jadi kalau misalnya kita mau orientasi sebuah objek, nah objek itu bisa dibuat dengan menggunakan sebuah kelas gitu ya. Nah sebenarnya kelas itu ada dua jenis nih di dalamnya. Di dalam kelas itu ada dua apa ya namanya ya? Ada dua tipe lah ya, dua tipe, yaitu ada yang namanya atribut ya, ada yang namanya behavior. Atribut ini biasa direpresentasikan dengan sebuah variabel gitu. Dan juga behavior ini atau perilaku ya. Perilaku ini biasa direpresentasikan dengan sebuah function. Nah, contohnya gini nih teman-teman. Misalnya kita punya kelas hewan ya. Nah, yang namanya atribut atau properti ya, itu biasanya si hewan ini pasti punya nama kan. Namanya siapa gitu. Bisa kita kasih nama gitu. Animal, dia punya nama, punya umur, punya berat, punya tinggi badan, dan lain sebagainya. Ini data-data ini kita bisa sebut sebagai atribut. Nah, kalau behaviornya kita direpresentasikan dengan sebuah function atau kita bisa sebut sebagai metode ya, methods ya. Dia si hewan ini bisa makan, bisa tidur, bisa poop gitu ya, buang air besar. Nah, dari function-function ini biasanya ya berimbas kepada atributnya. Misalnya contoh nih, dia makan. Nah, nanti kalau dia udah makan berarti beratnya nanti berubah nih. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada efek di mana metode itu pasti berimbas kepada atributnya gitu. Nah, ini adalah contoh sebuah kelas gitu dari animal. Mungkin kita langsung buat aja nih, gimana cara penggunaannya dan cara buatnya. Pertama-tama kalau membuat sebuah kelas ya, yaitu kita tulis aja kelas kayak gini. Animal ya, hewan gitu ya. Nah, cuma di sini kalau mau membuat sebuah kelas disuruhnya tuh menggunakan upper camel case ya. Jadi kalau upper camel case kita mengganti huruf besar semua. Huruf besar di setiap katanya. Animal baru misalnya. Nah, ini B-nya B besar gitu. Nah, ini adalah sebuah kelas. Kita namain aja satu kata animal gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah punya kelasnya. Nah, untuk membuat sebuah atribut, ya, atribut atau identik dengan direpresentasikan dengan sebuah variabel, maka kita langsung tulis saja string variabelnya. Misalnya string, tipe datanya string, terus dia punya namanya atau jenis ya. Jenisnya apa? Animal kan atau enggak dia hewan apa dia? Jenis ya, jenis. Misalnya jenis hewannya. Kemudian dia punya beratnya, misalnya berat kita pasang integer aja deh, weight misalnya kayak gini ya. Udah misalnya ada dua aja. Nah, ini error gara-gara kita menggunakan null safety. Kalau kita hilangkan null safety-nya, maka ini nggak error ya. Jadi kalau mau null safety, dia nggak boleh nih awal-awal kayak gini, harus ada datanya. Misalnya jenisnya ini reptil misalnya ya, reptil. Nah, berat reptilnya mungkin jangan jenis ya, namanya aja, namanya apa. Di sini kita punya satu lagi kategori ya, kategorinya misalnya ini jangan animal dah, hewan aja, hewan ya. Hewan ini kategorinya reptil, misalnya kategorinya reptil, kemudian namanya misalnya ular gitu ya, jenis namanya itu ular misalnya. Nah, si ular ini punya berat misalnya 20 kilo gitu ya. Ini dalam kilogram gitu. Nah, kalau kita udah punya data seperti ini, jadi dia nggak error lagi nih, nggak null safety ya. Ya, nggak error nih. Kenapa? Karena kita langsung pasang di sini secara hardcode ya. Langsung di satu kelas ini kita langsung pasang datanya. Nah, kalau mau manggil datanya ini ya, cetakan ini, kelas itu kan cetakan ya. Nah, cetakannya ini kita bisa jalanin misalnya void main gitu ya. Kita langsung buat aja hewan satu misalnya. Variabel hewan satu. Hewan satu ini kita ambil kelasnya, nama kelasnya hewan. Nah, kayak gini ya.
Nah, kalau kita udah buat sebuah variabel hewan, nah ini tipenya adalah hewan nih. Tipe datanya ya. Tipe datanya sebuah objek yaitu hewan. Nah, coba kita print dia hewan satunya. Hewan satu ini sebenarnya apa sih datanya gitu. Kalau kita run, dia itu ngeprint instance of hewan. Maksudnya itu di dalamnya, jadi tipe data hewan satu ini adalah sebuah objek ya dari kelas hewan. Maksudnya kayak gitu. Nah, gini ya. Kalau kita mau ngeprint namanya, berarti kita tinggal ambil aja instance of hewan titik ya. Titik kita bisa ambil apa aja nih, bebas ya. Kita mau ambil namanya apa? Kalau kita run berarti kita dapat ular gitu. Sini ular. Gitu ya. Misalnya kita punya print nama hewan, kemudian kita print lagi jenisnya ya. Misalnya kayak gini deh. Kita coba print menggunakan string interpolation aja. Kategorinya adalah reptil apa-apa gitu. Misalnya kayak gini, berarti kita panggil hewan satu titik terus kategorinya. Terus ini kita tutup, berarti kita di sini kita print lagi ya. Di sini kita beratnya berapa kilo nih? Berat sama dengan berat dari hewan satu titik berat. Oh, ini berat aja nih, bahasa Indonesia aja ya, berat gitu ya. Berat. Oke, nah ini kita run aja, maka dia nanti akan dapat kayak gini ya. Ular kategori reptil beratnya 20. Nah, kalau kita namanya juga blueprint atau cetakan, berarti kita bisa copy ini dan kita membuat lagi hewan kedua. Nah, kalau hewan kedua ini kita copy terus kita print ya. Di sini kita kasih batasan aja ya. Kalau kita run, hewan kedua ini, ini kita hewan 2, ini hewan 2, hewan 2. Kalau ini kita run, maka dia akan menghasilkan data yang sama. Kenapa datanya sama? Karena di sini kita langsung memasukkan secara hardcode di sini. Nah, kalau membuat sebuah cetakan, umumnya itu jangan langsung dipasang kayak gini. Ya, ini kalau kayak gini berarti kita pasang secara default datanya. Kalau ini kita hapus ya. Kalau ini kita hapus semuanya kayak gini, berarti dia belum ada datanya nih ya. Maka biar ini bisa null, ini antara salah satunya kita bisa membuat penggunaan let di sini. Ya, kita bisa gunain let karena dia null safety ya. Kita bisa gunain let sini. Kasih let aja, maksudnya let itu nanti bakalan ada datanya kok, tenang aja gitu. Nah, tinggal kita inisialisasi di sini. Kita inisialisasinya menggunakan ada yang namanya konstruktor ya. Cara penggunaan konstruktor itu adalah dengan panggil namanya, nama kelasnya, kemudian kurung buka kayak gini aja. Nah, ini adalah konstruktor. Konstruktor ini, jadi di sini dia mau ngelempar apa? Hewan satu ini kita mau kasih datanya. Tadi misalnya dia namanya, misalnya di sini kategori dulu deh. Kategorinya di sini adalah reptil, ya. Kemudian namanya ular. Kemudian beratnya itu 20 kilo. Nah, kayak gini. Jadi data-data ini itu masuk ke dalam argumen ya, argumen sebuah kelas dan nanti akan kita tangkap di konstruktor sini. Jadi yang di sini urutan pertama itu adalah kategorinya nih. Berarti kita tipe datanya string, kategorinya gitu ya. Kemudian yang kedua itu namanya, string namanya. Kemudian di sini beratnya ya. Integer beratnya. Kayak gini, teman-teman. Jadi data yang kita lempar ke sini itu akan masuk ke dalam sini. Oke. Kalau ini yang hewan pertama, hewan kedua juga misalnya kita ganti jadi mamalia. Hewan mamalia ini contohnya misalnya kambing. Kambing deh. Beratnya 40 kilo misalnya. Kambing 40 kilo. Kalau ini kita run, maka yang terjadi adalah di sini error. Kenapa error? Karena sebenarnya kita di sini baru nangkep doang. Kita belum masukkan ke dalam sini. Maka yang harus kita lakukan adalah kategori ini
kita harus ganti dengan data yang kita udah tangkap dari sini ya. Kan di sini kategorinya ya, variabelnya namanya kategorinya. Kayak gini teman-teman. Jadi di sini nama sama dengan namanya. Kemudian di sini satu lagi berat sama dengan beratnya. Kalau misalnya ini udah kita masukkan ke dalam sini, maka kalau kita run, nah ini nggak error lagi nih. Ya. Berarti hewan pertama itu ular, kategori reptil, beratnya 20 kilo. Mungkin di sini kita tambahin berat 20 kg, misalnya gini. Biar kelihatan ya. Kalau kita run nanti 20 kilo. Kemudian ada hewan kedua yaitu kambing, kategorinya mamalia, kemudian beratnya 40 kilo. Nah, ini adalah membuat sebuah cetakan. Jadi udah lebih enak ya. Jadi kita lebih terstruktur cara ngoding kita. Kalau kita punya hewan ketiga, boleh gitu. Kita copy aja. Sini kita paste, ini hewan ketiga. Bisa kayak gini teman-teman ya. Jadi lebih terstruktur aja cara ngoding kita. Dia hewan mamalia juga tapi kucing misalnya. Kucing ini beratnya 5 kilo aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kita run, maka dia nanti ada 3 ya. Ada ular, kambing, sama kucing gitu. Nah ini pembuatan blueprint atau menggunakan sebuah kelas kayak gini. Nah kalau kayak gini kan jadinya itu misalnya di sini kan namanya beda ya, namanya beda, kategorinya masuk ke dalam kategori. Nah bagaimana kalau misalnya kita nangkepnya dengan nama yang penamaan variabel yang sama, misal kayak gini, kategori sama dengan kategori. Nah kalau kayak gini kan kita bingung ya sebenarnya kategori yang di sini itu yang dari sini atau yang dari sini gitu teman-teman. Kalau ini kita run ya, kalau ini kita coba run, ini error nih. Kenapa error? Karena kategori ini dia bingung sebenarnya. Kategori yang ini itu yang ini atau yang ini gitu. Nah kalau untuk membedakan penamaan yang sama, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan this titik ya. Maksudnya this itu adalah dia di sini adalah kelas ini ya, menandakan kelas ini, di kelas hewan punya di dalamnya itu ada yang namanya kategori loh. Nah ini, jadi this kategori ini adalah yang ini ya. Bisa kita anggap ini this dari kelas hewan ini, this kategori variabelnya kategori. Nah ini buat ngebeda ini. Jadi this kategori ini itu kita masukkan ke dalam yang ini, tapi kategori yang ini itu berdasarkan dari sini, dari parameter yang didapat. Kalau ini kita run ya, maka dia nggak error lagi. Nah itu adalah penggunaan this ya. Cuman di sini ada error nih, ada isu ya. Maka caranya sebenarnya cara gampang ya. Kalau kita mau menggunakan this, kita langsung tembak aja di sininya. This titik ya. Jadi kita langsung masukkan di sini kategorinya, ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam sini variabel yang ini, dan langsung dimasukkan ke dalam variabel ini. Nah ini juga kita ganti ya, this titik nama gitu ya. This titik nama berarti di sini langsung masuk ke dalam sini. Dan berat juga this titik berat. Berat ini ambil dari sini ya. Nah kalau kita udah memasukkannya ke dalam sini, jadi kita nggak perlu lagi nih kayak gini. Kita nggak perlu lagi kurung kurawal ini untuk memasukkan datanya ke dalam sini secara manual. Kita langsung kayak gini, tutup. Nah ini udah boleh ya. Kalau ini kita run, dia tidak error dan menghasilkan hasil yang sama gitu. Tapi di sini don't type notate. Nah ini maksudnya adalah di sini this kategori itu udah ada tipe datanya string. Jadi ini sebenarnya nggak diperluin lagi ya. Lebih singkat lagi nih. Kita nggak perluin lagi. Kalau kita udah menghapus ini karena this ini udah ada tipe datanya di sini. Kalau ini kita run, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Dan ini jadi lebih singkat ya. Jadi lebih singkat nih kalau kita rapihin. Jadi kayak gini codingan kita. Oke. Nah ini adalah pembuatan blueprint atau cetakan ya. Jadi kita membuat cetakan menggunakan kayak gini. Dan kita mengambil parameter yang kita mau lempar menggunakan konstruktor kayak gini. Nah tapi kalau hewan satu ini yang pertama kali posisinya itu adalah kategori di sini, reptil ini adalah kategori. Kalau misalnya kita tuker, ini kita cut, kita tuker ke depan ya. Kalau ini kita tuker, maka kalau kita run, jadi kategorinya itu malah ular. Beda nih ya. Di sini nggak bisa dibalik-balik nih, nggak bisa ditukar-tukar.
Gitu ya. Kenapa? Karena kita menggunakan positional argument. Nah ini, kita menggunakan posisi. Jadi posisinya harus pas. Jadi posisi yang pertama itu adalah buat kategori. Jadi setiap data yang dilempar di sini, ini adalah untuk kategori ya. Nah kayak gitu teman-teman. Berarti ini kita nggak boleh kayak gini dong. Nggak boleh. Berarti kita harus urutin. Ya, kita harus urutin. Yang pertama buat kategori. Yang kedua buat namanya. Yang ketiga buat beratnya. Ini harus berurutan. Nah, PR-nya adalah kalau kita punya di sini banyak, ada 100, kita harus menghafal urutannya ya. Jadi urutan dari 1 sampai 100, urutan keempat buat apa, yang kelima buat apa, dan seterusnya. Nah, itu rada repot juga sih ngapalin kayak gitu. Kalau teman-teman nggak keberatan, nggak masalah. Tapi di sini kita punya ada yang namanya name argument. Ya. Name argument ini, ya, name argument itu sama sebenarnya. Kita copy, kita paste di sini. Cuma bedanya dia itu, ini kita tutup dulu aja. Bedanya adalah dia ditambahin kurung kurawal di sini. Ya. Bedanya cuman benar-benar cuma kayak gini. Gitu teman-teman. Nah, kurung kurawal ini menandakan bahwa dia menggunakan name argument. Dan name argument itu, dia di depannya itu kalau misalnya mau data, ini kita bisa kasih namanya. Namanya, penamaannya ini buat yang mana? Kategori. Ini kita mau masukin ke dalam kategori kan. Kita copy, berarti kategorinya itu adalah reptil. Dan di sini namanya itu adalah ular. Dan beratnya itu adalah 20 kilo. Cara penggunaannya jadi kayak gini. Ya. Mungkin nih hewan kedua, kambing 40, kategori mamalia. Di sini namanya kambing gitu ya. Beratnya 15 deh. Nama hewan yang ketiga nggak usah. Nah, kayak gini ya. Kalau kita udah pasang kayak gini, maka di sini kalau kita run ya. Kalau ini kita run, ini ada error. Mungkin kenapa nih error? Kategori this kategori. Oke. Nah, karena dia LED, dia harus diwajibkan untuk ada datanya. Mungkin ini kita bisa kasih required ya. Kayak gini. Kalau kita misalnya required, dia nggak error lagi nih. Maksudnya ini karena penggunaan null safety gitu. Kalau required ini kita hilangkan, sebenarnya ini error gara-gara null safety. Kalau ini kita matikan, berarti ini LED, fungsi LED ini nggak ada ya. Nah ini jadi nggak masalah sih kalau buat versi yang lama. Kayak gini teman-teman. Ya versi lama nih, yang belum support null safety. Nah kalau ini kita run, maka di sini bisa jalan ya. Nah tapi kalau ini kita menggunakan yang null safety, di sini akan terdeteksi error. Karena apa? Karena name argument ini kita harus pasang required buat memastikan bahwa data ini bakalan ada. Karena di sini nggak boleh null ya. Gitu teman-teman. Nah ini kita harus memastikan data ini harus ada. Required. Dan di sini juga kita harus pastikan ini harus ada. Required. Menggunakan required. Kalau ini kita run, maka ini tidak ada error nih. Menggunakan yang versi null safety ya. Udah bisa. Nah kalau kita nggak mau pasang required, bisa sebenarnya. Ya. Kalau required itu wajib diisi di sini. Ya, misalnya dia kategorinya boleh kita pasang required gitu ya. Ini wajib diisi, ada kategorinya. Nah, kalau namanya sifatnya opsional, maka kita harus pastikan ini adalah tipenya null. Nah, ini tipenya boleh null safety ini maksudnya. Kalau kayak gini berarti kita bisa nge-run dia. Nah, ini nggak jadi masalah ya. Ya. Kalau kita tanpa menggunakan tanda tanya, berarti ini harus ada datanya. Karena ini bukan yang variabel yang kita set sebagai null safety. Kalau kita set dan kita menggunakan tanya, dia boleh null, tapi datanya itu nanti boleh null nih kayak gini, gitu ya. Nah kalau boleh null, berarti di sini kalau namanya aja nggak kita isi, kalau ini kita run, maka yang terjadi adalah kayak gini. Namanya null, kategorinya bisa di print gitu. Jadi artinya hewan satu ini nggak punya nama, ya. Atau sebenarnya kalau kita sudah menggunakan name argument, ini posisinya bisa diubah-ubah nih. Beratnya misalnya di sini beratnya kita pasang di depan kayak gini. Kalau ini kita run, nah ini nggak jadi masalah nih ya, nggak jadi masalah.
Jadi kalau name argumen, kelebihannya adalah dia bisa ditukar-tukar karena dia sudah diidentifikasi dengan sebuah penamaan di sini. Nah, itu adalah keunggulan dari name argumen. Cuman PR-nya ya emang kita perlu nih inisial namanya. Jadi ini lebih rada panjang aja codingan kita gitu. Tapi kalau misalnya udah pasang kayak gini, itu lebih enak aja. Karena kita nggak perlu memerhatikan posisinya. Kita bisa tukar-tukar gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya semuanya mau ada boleh 0, berarti di sini kita pasang kayak gini aja. Oke? Nggak jadi masalah ya. Berarti kalau ini kita run, berarti akan menghasilkan hasil yang sama. Itu adalah pembuatan sebuah sebuah blueprint kelas ya. Seperti itu. Nah, itu adalah semuanya tentang atribut atau properti ya. Nah, bagaimana dengan pembuatan metode? Nah, kalau metode misalnya di sini ya. Metode itu direpresentasikan dengan sebuah function. Misalnya makan, ya. Dia makan, ini adalah sebuah function nih. Makan ini untuk menambahkan beratnya. Misalnya dia makan sebanyak berapa kilo. Misalnya di sini berat makanannya, berat makanan. Nah, berat makanan ini akan berimbas kepada berat badannya dia, si hewan. Berarti berat di sini sekarang kita ubah beratnya ditambah dengan berat dari makanannya. Kayak gini teman-teman ya. Nah, idenya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah function untuk menambahkan berat badan. Nah, di sini error gara-gara kita menggunakan null safety ya. Kalau misalnya ini mungkin bisa nggak? Kalau misalnya nih hewan 1, hewan 2-nya nanti dulu. Hewan 1, oke, beratnya berapa kilo? Kemudian di sini kita menjalankan fungsi makan. Caranya adalah si hewan 1 ini kita kasih makan. Kita kasih makan sebesar 5 kilo. Dia sekali makan 5 kilo lah si ular ini. Nah, kemudian berarti kita ngeprint lagi nih. Kita print lagi, kita copy, kita paste. Nah, dia di sini kita coba run ya. Kita coba run. Maka nah ini error. Kenapa nih error? Error gara-gara null safety ya. Di sini beratnya itu tipe datanya nih harus null safety nih. Berarti kita harus pastikan bahwa beratnya ini itu ada datanya. Ya, kita akan memastikan menggunakan tanda seru ini bahwa data ini pasti ada datanya. Maka kalau ini kita run, maka dia bisa ya. Jadi ini hasilnya akan seperti ini. Tunggu bentar. Ini lagi nge-running. Nah, kayak gini ya. Ular itu kategori reptil beratnya 20 kilo. Nah, setelah dia makan sebanyak 5 kilo, maka beratnya itu nambah 5 kilo. Nah, ini adalah penggunaan metode. Jadi kita bisa pasang apa aja ya di sini. Kalau dia tidur misalnya. Tidur ya, atau dia pup gitu kan. BAB, buang air besar gitu. Dia buang air besar sebanyak 2 kilo misalnya. Berat kotoran misalnya dia berapa kilo gitu. Nah, beratnya berarti tinggal kita copy, kita paste di sini, kita copy berat kotorannya, berarti ini kita kurangin ya. Berat yang sekarang kita kurangin dengan berat kotorannya. Misalnya dia habis makan, oke, dia udah selesai makan, kita copy, kita paste di sini. Setelah makan dia BAB, buang air besar sebanyak 1 kilo gitu. Maka kalau kita run, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya dia beratnya 20 kilo, kemudian dia makan, nambah 5 kilo, kemudian dia buang air besar, maka dia turun lagi beratnya. Buang air besar sebanyak 1 kilo. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan kelas. Jadi lebih terstruktur codingan kita tuh, jadi lebih bagus kan. Kalau kita punya banyak hewannya, berarti ini tinggal copy aja ya. Berarti kita punya hewan kedua. Hewan keduanya apa? Misalnya beratnya hewan kedua itu 15 kilo, kategorinya mamalia. Kan lebih gampang nih. Namanya misalnya kucing gitu. Nah, ini kita punya variabel hewan kedua menggunakan kelas yang sama atau menggunakan objek yang sama, yaitu objek hewan. Jadi tinggal data-datanya aja yang kita pasang di sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini adalah pembahasan tentang kelas ya. Pembahasan tentang kelas. Itu, teman-teman.
Oke, nah mungkin di sini misalnya tiba-tiba di tengah jalan kita mau menggantinya, misalnya di sini, oh ini sama-sama reptil ya, ular ya. Misalnya kayak gini, si hewan satu ini yang awalnya dia ular gitu, atau di sini kita ganti deh mamalia, kategori mamalia, misalnya di sini kambing. Kalau kita run, maka nanti akan keganti nih semuanya nih. Kambing kategori mamalia berat 20 kilo dan seterusnya. Nah, tiba-tiba kita pas lagi ngoding, kita mau ganti setelah dia makan, misalnya dia makan buah ajaib, tiba-tiba dia berubah nama ya. Hewannya berubah jadi kucing. Maka kita bisa gunakan kayak gini. Namanya kita ganti jadi kucing. Tiba-tiba gara-gara dia makan, maka dia langsung berubah, makan buah ajaib misalnya, dia berubah ganti jadi kucing. Nah ini bisa nih ya, jadi pertamanya kambing, dia kemudian makan buah ajaib berubah jadi kucing, dia tetap mamalia, nah beratnya nambah 5 kilo gara-gara makan buah ajaib. Nah yang ketiga berarti dia tetap kucing, dia berubah ya, kayak gitu. Nah ini kita bisa ganti-ganti di sini, kita menggunakan kayak gini ya. Sebenarnya kita ada yang namanya cascade notation ya. Kalau ini kita hapus. Kalau kayak gini kan kita mau ganti nama ya. Jadi hewan satu yang tadinya udah ada datanya, atau yang belum ada datanya, awal-awal belum ada datanya nih. Berarti kalau ini kita run ya, maka di sini datanya 0. Nah tiba-tiba ini kita kasih nama nih. Hewan satu namanya itu kucing. Kalau ini kita run, maka nanti kita dapat nih kucing. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau ganti beratnya juga boleh sebenarnya. Kalau kita copy, berarti di sini kita ganti beratnya ya. Berat, cara ganti datanya yang ada di dalam sini kita bisa ganti. Ini tipenya integer, berarti beratnya kita ubah jadi 99 kilo. Kalau ini kita run, maka berat yang di sini akan diubah menjadi ini. Karena kita selain ini memasukkan data menggunakan konstruktor, setelah dia udah masuk ke dalam sebuah variabel, si variabel ini kita bisa ubah-ubah propertinya ya. Properti ini kita bisa ubah-ubah menggunakan ini kayak gini. Langsung kita tembak aja, kita update nih. Namanya kita ganti kucing, kemudian beratnya kita ganti, bisa kayak gini ya. Maka nanti kalau kita print berarti ini hasilnya akan berubah karena ini kita udah ubah. Sebenarnya ada yang namanya cascade notation ya. Apa itu cascade notation? Nah ini penggunaannya kayak gini. Kalau kita copy, mungkin ini kita tutup dulu aja ya. Kita tutup. Nah di sini kita tutup biar kelihatan nih bedanya ya. Kalau ini kita tutup, kita paste di sini, ada yang namanya cascade notation. Jadi caranya adalah hewan satu ini kan sama aja nih sama yang ini ya. Hewan satu ini adalah yang ini ya. Nah ini kita bisa hapus ini sampai sini. Ya ini kita bisa hapus. Kemudian di sini nama hewan satunya kan sama yang atasnya ya. Kita bisa gunakan kayak gini, titik 2 kali. Kayak gini ya teman-teman. Nah ini ada bisa kita sebut sebagai cascade notation. Nah, kalau ini kita run, maka kita run akan menghasilkan data yang sama. Jadi ini maksudnya yang tadinya kita buat konstruktor ini, data ini, kemudian data ini kita pasang di sini. Nah kemudian kan dia belum punya nama. Kemudian kita eksekusi data yang kedua, ya ini kita eksekusi lagi selanjutnya yaitu namanya kucing. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita mau eksekusi lagi, kayaknya bisa nggak nih kayak gini. Kalau misalnya ini kita hapus sampai sini, kita eksekusi lagi kayak gini. Beratnya 99 kilo. Mungkin ini kita turunin boleh ya kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, kalau ini kita ganti jadi kambing, kemudian beratnya yang darinya 20 kita ubah jadi 1000 kilo atau 1 ton gitu ya. Kalau ini kita run, maka dia bisa ya. Jadi cascade notation ini penggunaannya itu menggunakan titik 2 kali, yang dimana di sini jangan ditutup ya, jangan ditutup, ingat. Jangan ditutup. Kalau ditutup dia eksekusinya beda perintah nih. Kalau ini kita masih buka, ini sebenarnya ini sambungan ya.
Cuman biar lebih rapi aja ini kita turunin ke bawah. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, baru nanti di endingnya adalah kita tutup. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa sebut sebagai cascade notation yang penggunaannya sama aja kayak gini. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih hewan titik nama, hewan titik berat. Nah, langsung aja menggunakan cascade notation untuk memproses data selanjutnya. Kita mau ngeproses apa dari data yang ini. Gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan ada yang namanya cascade notation. Nah, selanjutnya adalah yaitu ada yang namanya inheritance ya. Jadi beberapa objek itu bisa memiliki karakteristik atau perilaku yang sama, tapi sebenarnya mereka tuh bukan objek yang sama gitu ya. Jadi inheritance itu adalah kemampuan suatu program untuk membuat kelas baru ya dari kelas yang udah ada. Contohnya nih ya. Misalnya kita punya objek kucing. Dia punya atribut nama, berat, umur, jumlah kakinya berapa. Terus makan, bisa tidur, bisa BAB, bisa berjalan. Nah, terus kita punya lagi objek yang lain, yaitu burung. Burung tuh punya nama, berat, umur, warna bulunya gitu misalnya. Terus ada dia juga bisa makan, bisa tidur, bisa BAB juga. Dan juga dia bisa terbang. Nah, kalau kita lihat dari kedua objek ini, sebetulnya dia itu memiliki data yang sama ya, yaitu data ini nih. Ini kan sama nih. Data ini itu kita bisa masukkan sebagai parent-nya, yaitu objek hewan. Objek hewan ini pasti memiliki nama, berat, umur, udah pasti nih ya. Di antara kedua ini juga ada yang sama nih. Makan, hewan kan bisa makan, bisa tidur, bisa BAB. Tapi nggak semua hewan bisa berjalan atau bisa terbang. Jadi ada beberapa metode yang hanya dimiliki oleh hewan tertentu, objek tertentu gitu ya. Nah, tapi secara hewan keseluruhan, itu dia punya nama, berat, umur, makan, tidur, BAB, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa sebut sebagai parent. Nah, ini adalah pewarisan sifat, inheritance ya. Pewarisan sifat bahwa atribut nama, berat, umur itu nanti sebenarnya kita ambil dari hewan, tapi dia tuh nggak ada di kucingnya. Jadi kita ambil ini dari objek hewan gitu ya, biar lebih hemat. Jadi kita inheritance itu adalah kemampuan suatu program untuk membuat kelas baru, kelas kucing misalnya, kelas objek baru ya, dari kelas yang sudah ada. Yang kelasnya sudah ada itu hewan, berarti ini udah nggak dibuat lagi nih di dalam objek kucing gitu teman-teman ya. Jadi penggunaannya kayak gimana? Berarti ini kita kelas hewan. Kelas hewan itu punya tadi apa? Di sini nama, berat, umur ya, misalnya kayak gitu. Nama, berat, mungkin di sini kita hapus ya. Kita hapus deh semuanya ya. Berarti kelas hewan ini nanti kita akan hapus semuanya, kita rapihin. Di kelas hewan ini itu dia punya nama, misalnya string name. Kemudian dia punya berat. Kita pasang double aja deh. Double jangan double, mungkin bahasa Indonesia aja. Nama double ini berat hewannya. Kemudian dia punya umur ya. Sorry, tipe datanya umur integer aja. Atau double juga boleh, nggak masalah sih. Double misalnya umur kayak gini ya. Nah, dia punya kayak gini. Dan dia juga punya metode ya. Metode misalnya makan. Makan dia berapa banyak makannya. Double. Makan, berat, makanan. Misal kayak gini. Ya. Berarti di sini nanti endingnya adalah beratnya itu kita akan ubah nih. Berat kita tambahin dengan berat makanannya. Ya. Berat makanannya. Kayak gini. Kemudian dia juga bisa tidur. Ya. Dia bisa tidur. Kalau dia tidur mungkin berimbasnya dia, sini kita coba ganti tidur ya. Berimbasnya dia berat selama proses tidur atau BAB deh. BAB dia menurunkan berat badan. Berat kotoran. Berat kotoran. Di sini kita ganti berat kotorannya. Oke? Jadi kayak gini. Misalnya ada dua ini. Ya, tidur mungkin dia tidur, kita pasang kayak gini aja deh. Dia bisa tidur. Kita print aja. Bisa tidur. Misal kayak gini. Nah, ini adalah kelas dari hewan. Seluruh hewan bisa ada namanya, berat, umur gitu ya. Dan juga bisa makan, bisa BAB, bisa tidur gitu ya. Ini adalah kelas satu objek. Nah, kita bisa membuat kelas baru, misalnya namanya kucing. Ya.
Atau kita bisa membuat mamalia, kucing aja deh, sesuai dengan contoh ya. Misalnya kita buat objek kucing. Nah, kucing ini ya, kelas kucing ini kita berarti tinggal apa yang nggak ada jumlah kaki. Berarti di sini langsung pasangin aja integer jumlah kaki, misalnya kayak gini ya. Kemudian mungkin ini kita pasang kayak gini, dan mungkin di sini juga kita bisa pasang konstruktornya ya, hewan gitu. Kita pakai name argumen aja, dis.nama, dis.berat, dis.umur, kayak gini ya. Kita pasang konstruktor nih. Kucing juga berarti kucing kita pasang jumlah kaki ya. Di sini kita pasang positional argumen aja, jumlah kaki. Dan kucing ini juga bisa berjalan ya, makan, tidur, BAB, ini gunain kelas yang ini aja. Jadi di sini kita kasih berjalan ya, berapa cepet nih, berarti dia kita pasang double speednya atau kecepatan larinya berapa banyak nih. Berarti di sini kita coba print aja, atau ini jangan berjalan, nggak apa-apa sih, berjalan secepat ya, berjalan dengan kecepatan berapa, gitu misalnya. Ini pakai kayak gini aja, kecepatan meter per second misalnya kayak gini ya, kayak gini misalnya kita ngeprint aja. Nah, ini buat kelas kucing. Kelas kucing ini kan dia juga punya nama, berat, umur. Maka cara penggunaannya adalah kita bisa mengextend kelas hewan ini. Jadi kita extend aja nih, menggunakan extend ya, extend yaitu hewan. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Jadi kelas kucing ini dia bisa punya properti kelas hewan juga sama. Jadi ini adalah pembahasan tentang inheritance. Inheritance itu adalah pewarisan sifat ya. Jadi si hewan ini nanti semuanya yang ada di sini juga bisa menjadi propertinya si kucing. Itu teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, misalnya kita buat kelas lagi, kelas yang satu lagi. Misalnya apa tadi? Selain kucing, dia ada burung. Nah, burung itu punya warna bulu, string ya berarti ya. Warna bulu nih. Warna bulunya. Misalnya di sini kita kasih burung, di sini warna bulu. Oke. Dia juga bisa terbang, dia bisa terbang ya. Kecepatannya terbang dengan kecepatan berapa meter per second, misalnya kayak gini. Nah, ini adalah penggunaan OOP ya. Jadi kita punya kelas yang dimana kelas ini adalah parent-nya ya, orang tuanya, dan dia mewariskan sifat ya, data-data ini ke dalam ini kalau misalnya kita mengextend parent orang tuanya gitu. Jadi si kucing ini akan diwariskan sifat si hewan ini semuanya ada juga di kucing gitu teman-teman ya. Nah, cara penggunaannya gimana? Berarti kita tinggal panggil aja void main gini ya. Berarti kita misalnya var kucing 1 ya, berarti kita panggil aja si kucingnya kayak gini teman-teman ya. Dia butuh satu buah positional argumen, yaitu warna apa kucing itu jumlah kakinya, misalnya ada 4 ya, tetap 4 sih kucing sih. Siapa tahu aja kucingnya ini ada yang kucingnya kakinya pincang atau misalnya 3, misalnya kita pasang 3, 4 aja deh biar normal nih, kucing normal. Kucing normal misalnya kita namain kucing normal. Kucing normal kakinya 4, ada lagi kucing yang disabilitas misalnya. Kucing disabilitas misalnya 3. Kucing disabilitas, nah, kucing kakinya 3 ya. Bisa aja kan kayak gini. Nah, kalau misalnya kita print, misalnya di sini ini kita kecilin aja. Kita print kucing normal ya. Kucing normal dulu deh. Kucing normal kita print, mungkin ini kucing disabilitas kita tutup aja ya. Kita hapus aja deh ya. Kalau ini kita print, maka di sini instance of kucing. Nah, si kucing ini ya, kita bisa ambil warna bulunya ya.
jumlah kaki ya. Jumlah kakinya kita coba cek, kita bisa dapetin jumlah kakinya ya. Si kucing ini dia punya jumlah kaki. Nah, sebenarnya dia juga bisa berjalan. Di sini titik ini kalau kita kontrol spasi, dia juga bisa dipasangin nih nama. Kita juga bisa ngambil datanya ya. Kita bisa ngambil data nama, berat. Nah, ini semuanya masuk ke dalam kucing karena kita mengextend kelas orang tuanya. Dan dia juga bisa BAB, berjalan, makan. Udah bisa ini ya. Misalnya kita coba cek si kucing normal ini, kita pasang berat atau namanya ya. Kucing normal kita pasang namanya ya. Namanya itu si kucing Persia misalnya, kucing Persia. Kucing atau enggak, ini biar enggak terlalu panjang, kucing aja ya. Kucing 1 deh. Kucing 1 namanya Persia. Kucing 1 dot berat, misalnya beratnya itu dia 19 kg. Kemudian kucing 1 ya. Di sini kalau kita print, kita kasih makan dia kita kasih makan ya. Makan ini kan ada di propertinya si hewan ya. Di hewan nih. Di hewan ini ada makan. Sedangkan di kelas kucing itu nggak ada makan di sini karena kita mengextend, jadi kita bisa mengambil ya. Kucing 1 bisa makan ya. Makan sebanyak 5 kilo. Kalau kita print ya kucing 1 titik namanya, maka di sini dapat nih data-datanya. Ternyata kucing ini kucing Persia, dan kita bisa pasang beratnya juga sih sebenarnya. Kita bisa kasih beratnya, berarti beratnya berapa kilo setelah makan. Berarti udah 24 kilo ya. Tadinya 19 kilo nambah makan 5 kilo, maka dia beratnya jadi totalnya 24 kilo. Itu teman-teman. Ini adalah pewarisan sifat yang menggunakan extend ya, dari kelas parentnya hewan. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk tidak memasukkan kayak gini. Kita masukin lewat konstruktornya. Bisa kayak gitu ya. Misalnya kita ngambil parameter di sini, atau enggak kelas burungnya nanti dulu ya. Kelas burungnya nanti dulu, kita ambil hewan dan kucing aja nih ya. Nah, di sini kan dia punya data ini, nama, umur, berat ya. Maka di sini kita bisa panggil, di sini kita copy aja nih. Plus jumlah kakinya. Plus jumlah kaki. Di sini kita pasang jumlah kaki. Bisa kayak gini ya. Di sini ya, maksudnya gimana nih? This ya. Di sini sebenarnya dia nggak punya data di sini. This. Apakah ini bisa gitu ya? Misalnya nih, kita coba di sini kita push, kita kasih namanya ya. Di sini kita lempar namanya misalnya apa? Kucing namanya Joni. Kalau ini kita run, maka error. Karena di sini itu di kelas hewan, di kelas kucing ini yang mana nih yang disnya, sedangkan di sini kita nggak ada parameter dis. Gitu teman-teman. Maka caranya adalah di sini ya, kita tidak bisa menggunakan dis, tapi kita menganggap dia ada stringnya. Ya, kayak gini. Mungkin ini kita bisa nul aja ya. Jadi di sini kita pasang beratnya juga double, tapi dia bisa nul gitu ya. Kalau nggak diisi juga nggak masalah. Tapi dia nggak bisa menggunakan dis karena di sini nggak ada properti buat data, nyimpen data nama atau berat gitu ya. Dan juga di sini nggak bisa nyimpen umur. Kita kasih double aja umurnya. Kayak gini ya. Nah, kita mau melempar data yang ada di sini itu ke dalam konstruktor parentnya. Nah, itu bisa menggunakan ada yang namanya super. Di sini, setelah konstruktor kucing, kita titik 2. Ada yang namanya super. Ya. Nah, super ini untuk melempar data ke ini. Ke parentnya. Parentnya itu adalah hewan. Maka di sini kita bisa lempar namanya itu dari sini. Ini kita bisa kasih namanya misalnya. Terus di sini beratnya, biar beda juga nggak masalah ya. Beratnya, di sini umurnya juga boleh. Maka di sini kita kasih, ini kita rapiin aja dulu. Namanya itu berarti kita lempar dari namanya. Kemudian kita kasih berat.
dari beratnya yang kita dapetin dari sini. Kemudian kita kasih umurnya. Nah, bisa kayak gini. Kita menggunakan super ya. Berarti ini enggak nama nih, namanya Joni ya. Kemudian umur, di sini ada umurnya, misalnya umurnya 5 tahun. Ada apa lagi? Beratnya itu misalnya 10 kilo dan jumlah kakinya misalnya 4. Kucing normal nih. Kalau kita run, maka kita udah punya nih kucing dot nama dan dia bisa didapetin karena dot nama ini adalah properti dari parentnya. Sedangkan parentnya ini konstruktornya kita udah isi menggunakan super ya. Super ini untuk mengisi data parentnya. Nah, itu yaitu hewan. Nah, ini penggunaan super ya, konstruktor menggunakan super. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja karena ini mungkin terlalu panjang bahasannya kelas. Mungkin kita akan pecah di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang kelas lebih lanjut ya. Mungkin ini sampai sini aja, sampai inheritance ya mungkin ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.